Berperan bukan baperan. Oke, jadi hari ini kita sudah berada pada episode kelima dari podcast Office AP periode 2023-2024. Nah, pada episode kali ini aku akan berbincang-bincang dengan pemimpin dari UPTD PPA Kota Makassar. Nah, kita akan bahas tentang apa sih itu UPTD PPA Kota Makassar, kemudian tupoksinya seperti apa, dan sejauh ini udah ngelakuin apa aja sih terkait perlindungan mereka, terkait perempuan dan juga anak. Oke, untuk itu di samping saya sudah ada narasumber yang sangat keren. Selamat siang, selamat sore Bapak. Sore deh. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Pak. Bapak ini siapa, namanya siapa, dan bagaimana? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ucapkan terima kasih. Saya sangat bangga kami dari pemerintah Kota Makassar mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kepedulian adik-adik mahasiswa jurusan administrasi pendidikan. Ini keren sekali, ya. Kami hadir di tempat ini bentuk apresiasi kami kepada adik-adik semua, kepedulian kampus bahwa aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak itu adalah upaya kita untuk menyelamatkan generasi. Jadi nggak ada gunanya kita membangun infrastruktur yang besar-besar, yang megah ini, kalau manusianya kita nggak bangun. Iya. Kalau manusianya kita nggak lindungi. Makanya lahirlah UPTD PPA Makassar. Nah, saya ini kebetulan saya Muslim Asbua ini, teman-teman panggil akrabnya diboleh panggil kami. Mimin. Iya, itu akrabnya panggilannya. Saya kebetulan diberikan amanah untuk menjadi kepala UPTD PPA Makassar saat ini. Yang tugas-tugas kesehariannya, ya, itu tugas-tugas sosial. Ya, mana pulang tengah malam, ini itu memberikan kepastian layanan perlindungan terhadap anak-anak Makassar. Amin. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung tanya aja kali ya. Sebenarnya Pak, UPTD PPA Kota Makassar itu UPTD PPA itu apa sebenarnya? Iya. Jadi UPTD PPA itu unit pelaksana teknis daerah perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ini lembaga baru yang dibentuk oleh negara untuk memberikan layanan perlindungan, ya, layanan teknis perlindungan terhadap perempuan dan anak atas tindakan kekerasan yang mereka alami, tindakan eksploitasi yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan, termasuk disabilitas anak dan perempuan, ya, termasuk segala bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Itu Pak, jadi tanggung jawab kita dari peran kita PTD PPA ini lahir itu memberikan kepastian layanan terhadap kelompok-kelompok rentan tadi mengalami korban kekerasan. Kenapa ini harus diurusin? Nah, itu pasti ada pertanyaan kita. Kenapa harus kali itu? Iya. Karena aku mengatakan bahwa anak kita sekarang, termasuk perempuan, itu mengalami bentuk kekerasan yang semakin hari semakin meningkat. Dengan ragam bentuk kekerasan yang juga semakin bervariasi. Makanya harus lahir layanan teknis yang peduli melindungi anak-anak dan perempuan dari eksploitasi. Nah, kalau boleh tahu Pak, UPTD PPA ini, utamanya di Kota Makassar itu berdiri sejak kapan? Udah ada sejak kapan? Iya, jadi perlu saya sampaikan ya, bahwa UPTD PPA itu lahir merupakan transformasi dari ada dua lembaga yang namanya P2TP2A. Apa itu? Ya. P2TP2A itu adalah dia lembaga yang difasilitasi oleh negara yang menghimpun partisipasi masyarakat. Jadi kan dulu aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak sudah banyak instrumennya, sudah banyak undang-undang yang ada. Pertanyaan sekarang adalah siapa mau menegakkan? Tidak cukup dengan APH. Ini ada tanggung jawab pemerintah. Dulu perlindungan ada mandat kepada pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan. Nah, sekarang lembaga apa yang menjalankan itu? Nah, karena tidak dijelaskan disebutkan dulu, maka lahirlah P2TP2A di awal-awal ini, ya. Mulai dari undang-undang perlindungan anak lahir, itu terus lahirnya undang-undang perlindungan itu dari undang-undang lain, ya. Nah, lahirlah P2TP2A. Karena tidak cukup
Karena itu kalau hanya sebagai kedua, itu belum menjadi lembaga pemerintah. Itu lembaga yang difasilitasi oleh negara. Nah, karena ini urusan perlindungan anak, urusan wajib negara. Dia masuk urusan wajib negara itu. Ya, dia wajib non-dasar. Ini perlu diketahui, urusan perlindungan perempuan dan anak itu adalah urusan wajib negara. Nah sekarang karena dia urusannya negara yang wajib, maka dia masuk urusan ini. Lahirlah ikut PPA dengan grafik kekerasan yang semakin tinggi, urgen, tidak boleh tidak ada. Disebutkan diperkuat lagi di dalam undang-undang TPKS yang terakhir bahwa tiap daerah wajib membentuk lembaga yang memberikan layanan perlindungan yang namanya UPTD perlindungan perempuan dan anak. Nah, melihat urgensi yang ada pada terwujudnya UPTD di PPRI, ini kan merupakan unit pemerintah dan kalau ditanya ada nggak Pak kebijakan yang mengatur di dalam UPTD PPRI? Karena ada kebijakan atau peraturan yang ada di dalam UPTD. Ya, jadi UPTD itu kan layanan teknis. Ya. Dia adalah menjalankan begitu banyak amanat undang-undang untuk memberikan kepastian layanan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan tadi, perempuan, anak, disabilitas dan lain-lain. Ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Itu juga termasuk karena banyak TPPO itu aspeknya kan sebagai perempuan. Nah, terus ada undang-undang SPPA, peradilan pidana anak, itu pun kita tegakkan. Ada undang-undang PKDRT, termasuk ya itu juga kita jangan jadi begitu banyak mandat undang-undang yang kita jalankan di dalam menjalankan fungsi layanan di PPA. Termasuk yang terakhirnya adalah ada undang-undang TPS, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kita menjalankan fungsi layanan itu dengan mandat yang begitu banyak undang-undang tadi dengan melahirkan 6 fungsi layanan. Ada layanan perlindungan masyarakat, ada pembinaan korban yang korban kekerasan, itu bisa kita lakukan dengan melaporkan. Kalau dia urgen, bisa datang. Kami yang melakukan outreach namanya penjangkauan. Ada layanan pengelolaan kasus yang masuk kita lakukan asesmen, kita lihat evidensinya, baru kita berikan intervensi. Lahirlah pendampingan kasus. Terus ada layanan yang kelima, ya, namanya layanan mediasi. Jadi kami itu juga menyiapkan layanan mediasi. Sudah ada mediator-mediator yang terlatih, ya, yang memberikan itu fasilitasi penyelesaian masalah. Misalnya kasus-kasus kekerasan yang ada di lingkup rumah tangga KDRT yang tidak berat, yang tidak menimbulkan luka serius mendalam, itu kan kita selalu mendorong upaya penyelesaian masalah secara keluarga untuk membangun demi kepentingan terbaik bagi anak kita selesaikan. Jadi harus divestasi dulu. Termasuk kami juga ada layanan namanya layanan rumah perlindungan sementara yang akrabnya dulu kami panggil namanya rumah aman. Jadi terhadap korban-korban yang masih tidak aman di tempat kejadian, misalnya ada korban kekerasan takut melapor, sudah kami menyiapkan layanan rumah. Termasuk inovasi kami Kota Makassar ini kerjasama dengan seluruh stakeholder untuk mencegah perkawinan anak. Kita menegakkan, ya, aturan upaya kita untuk memperketat lahirnya dispensasi nikah. Maka kami ada layanan tambahan yang namanya layanan rekomendasi nikah. Karena batasan pernikahan itu usianya 19 tahun sekarang. Iya. Itu mulai di usia anak itu kan 18 tahun ke bawah. Sekarang undang-undang perubahan undang-undang perkawinan itu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana dengan yang ingin menikah di bawah usia itu? Dan tingkat urgensinya ada. Nah, lahirlah Permen Nomor 5 mengatur itu. Dan untuk mengimplementasikan Kota Makassar, cara kita adalah melalui PTDPA dulu, keluar rekomendasi, baru masuk di pengadilan, lahir dari dispensasi. Itu cara kita untuk menekan angka pernikahan anak yang menimbulkan masalah.
saya rasa itu merupakan tindakan-tindakan atau upaya yang dilakukan oleh UPT DPP Makassar dan tentunya sangat berdampak ya untuk kita di zaman sekarang, di mana banyak sekali kasus-kasus yang terjadi Pak ya, kasus-kasus yang terkait pernikahan dini, terkait kekerasan seksual dan sebagainya. Nah, kemudian dari 6 layanan yang disebut tadi Pak, itu layanan atau program? Ya, itu namanya program beda. Ya, itu namanya fungsi layanan ya. Okay. Nah, sementara program-program kita untuk mencegah tadi, ya, penanganan itu bagian dari program kita untuk mencegah. Okay. Nah, gitu. Jadi di dalam untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, jadi ada upaya di hulu, itu upaya preventif. Nah, sekarang dengan cara apa? Kalau terkait dengan anak, cara kita adalah bagaimana kita menyiapkan instrumen negara ini menjamin keterpenuhan haknya semua anak. Karena kalau di pemenuhan hak bermasalah, ini akan berpotensi rusak ke depan. Dia berpotensi menjadi pelaku kekerasan, dia juga berpotensi menjadi objek kekerasan. Kalau hak-haknya tidak terlindungi, hak-haknya tidak terlindungi, hak-haknya tidak terpenuhi, terutama di layanan apa? Layanan sosial, layanan kesehatan, layanan pendidikan, termasuk layanan administrasi kependudukan. Haknya anak itu adalah hak identitas. Nah, ternyata sekarang masih banyak. Bagaimana mau mengakses pendidikan kalau di akte kelahirannya saja tidak ada? Iya. Banyak sekali. Bagaimana mau dapat layanan akte kelahiran kalau dia lahir dari pernikahan yang tidak sah? Jadi itu akan tentang berkepanjangan di siklus kekerasan yang akan selalu berulang. Makanya pemerintah untuk memutus siklus kekerasan ini atau kekerasan ini harus berani melaporkan. Karena dengan hadirnya layanan PDPA tadi adalah itu salah satu cara kita untuk memutus rantai kekerasan. Tangani korbannya, pulihkan korbannya, dan tegakkan hukum bagi pelaku. Kalau selama ini kan perspektifnya tegakkan hukum bagi pelakunya, korbannya diabaikan. Sekarang enggak, malah sekarang perspektif yang muncul lagi, termasuk pelakunya juga harus kita tahu. Kalau dia habis menjalani hukuman pemidanaan misalnya, ya dia harus pastikan dulu kalau dia kembali ke masyarakat jangan sampai jadi predator lagi. Maka dia juga harus terlihat. Itulah cara negara ya untuk memberikan perlindungan. Jadi program-program tadi itu mulai dari hukumnya yang kita lakukan masuk kepada hidupnya tadi ini. Jadi untuk menangani kasus-kasus itu ya tidak cukup. Ini harus ada yang berkesinambungan antara upaya di hulu dengan di hilir. Nah, kami ini di hilir. Muncul kasus kekerasan kita tangani. Nah, rekomendasi dari kami ini kita sampaikan kepada pengambil kebijakan yang lain. Karena kekerasan itu sangat terkait dengan layanan-layanan yang lain. Itu urusan multi stakeholder. Ya. Multi pihak. Jadi urusan yang saling berkesinambungan. Urusan kekerasan itu tidak hanya masuk di urusan PDPA, tidak hanya masuk di urusannya dinas perlindungan. Kalau terkait dengan layanan yang komprehensif, ya selalu kami kedepankan. Karena itu adalah standar layanan kita, layanan yang komprehensif dan terintegrasi. Maka harus ada keterlibatan semua. Misalnya pada saat kita menemukan permasalahan anak misalnya termasuk korban dalam korban kekerasan. Kalau di kampus ini misalnya kekerasan seksual, maka kita terkait dengan layanan lain, bagaimana layanan kesehatan yang harus diberikan kepada negara. Bagaimana dengan layanan lain. Jadi itu kita campurkan semua, dari mulai dari kesehatannya, perlindungan hukumnya, di kepolisian penegakan hukum. Bagaimana partisipasi masyarakat? Nah, kita libatkan juga dengan teman-teman OBH misalnya, organisasi perempuan. Bagaimana perannya kampus? Di kampus sudah ada Permendikbud 30 mengatur bahwa kewajiban kampus untuk membentuk satgas PPKS. Jadi ini layanan yang terintegrasi. Mengenai satgas kerjasama antara UPTD-PPA ini dengan kampus sejauh ini bagaimana bekerjasama? Ya, di dalam undang-undang perlindungan anak maupun di dalam undang-undang PPKS
Kewajiban pemerintah daerah itu salah satunya adalah mengkoordinasikan. Ya. Karena ini ada di dalam diri pemerintah daerah, maka tanggung jawab kami adalah mengkoordinasikan. Makanya kami sudah undang beberapa kali mulai sebelum terbentuknya Satgas PPKS di kampus itu, kalau sudah undang perwakilan kampus masih dulu yang namanya Puspaga bukan yang dulu yang namanya lembaga BPM kami panggil di kampus-kampus, pokoknya lembaga-lembaga yang ada di kampus yang terkait dengan pengabdian masyarakat. Ada juga namanya dulu lembaga kajian gender ya, nah, itu juga kita panggil. Pokoknya yang terkait dengan itu untuk memastikan sosialisasi juga tentang undang-undang TPKS sekaligus mengingatkan bahwa di kampus itu sudah ada perlindungan. Sampai terbentuknya kami sudah panggil lagi kita kondisikan. Malam terakhir kami panggil itu bersamaan dengan BEM-nya. Karena kami pastikan mendengarkan suara dari mahasiswa, mendengarkan juga suara dari sivitas akademik pimpinan perguruan tinggi. Kita ini sebutkan ya. Karena di satu garis itu harus ada. Ini kan kita membangun kesetaraan di dalam Satgas PPKS. Kalau sejauh ini sudah bekerjasama dengan kampus-kampus yang tersebut. Kalau UNM sendiri sudah membangun koordinasi kan kalau? Ya, jadi hampir semua kampus negeri itu kita sudah kerjasamanya itu dalam bentuk itu tadi, kita melakukan koordinasi. Nah, di forum-forum lain juga memang kita sudah libatkan semua mulai dulu sebelum Satgas PPKS-nya ya. Kita sudah libatkan karena unsur perguruan tinggi itu kan juga punya tanggung jawab sosial untuk mewujudkan daerahnya. Kalau Makassar ini menjadi Makassar layak anak yang kita lagi berjalan sekarang. Termasuk karena itu mendukung prestasi kota kita mewujudkan Makassar layak anak. Itu juga mewujudkan Makassar kota sehat. Itu juga mewujudkan Makassar kota inklusif. Nah, keterlibatan itu semua pihak termasuk perguruan tinggi itu menjadi sebuah besar. Karena sekarang proses pemerintahan yang kita khusus sekarang kan proses pemerintahan yang pelan-pelan tidak bisa sendiri pemerintah menjalankan tugasnya. Termasuk cara kami begitu ya. Tidak bisa hanya dengan kami sendiri. Begitu banyaknya kasus, apalagi dengan pengembangan SDM. Makanya kami bilang dengan kerjasama beberapa kampus termasuk BNN, termasuk untuk PKS kita, jadi kerjasama itu dari pembelajaran ada dari mahasiswa masuk di BPK. Nah, terkait dengan PPKS-nya, itu tadi kami selalu memastikan bahwa Satgas PPKS itu berjalan sesuai dengan perundang-undang, terutama tadi aspek keterpenuhan ini ya, unsur-unsur yang ada dalam Satgas PPKS. Harus ada mahasiswa. Kalau tidak bisa mengambil keputusan, pasti akan berpihak selalu pada kelompok tertentu kalau tidak ada keseimbangan kesetaraan. Makanya harus ada program mahasiswa, ada perwakilan tenaga pendidikan, dan ada perwakilan dosen ya. Ini harus berkembang. Nah, melihat tadi banyaknya sudah ada koordinasi dengan berbagai kampus, berbagai pihak atau instansi, kemudian disebutkan juga bahwasannya sekarang banyak sekali kasus-kasus terkait kekerasan dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini UPTDBK, UPTD-PPA sudah mengusul atau sudah menyelesaikan beberapa kasus, Pak? Mungkin bisa jelaskan seberapa banyak sih kasus yang total selesaikan dengan adanya UPTD-PPA? Jadi ini grafik kasus di Makassar itu cukup variatif ya. Tetapi untuk kasus anak itu grafiknya kita semakin ini mengkhawatirkan kita semua. Tapi kalau kasus dewasa terhadap perempuan, alhamdulillah grafiknya di dalam 5 tahun terakhir itu mengalami penurunan berkait dengan upaya-upaya tadi itu, upaya kita lakukan program-program. Tapi di kasus anak ini lonjakannya tinggi. Itu lonjakannya sampai di atas 90% grafiknya dari 5 tahun terakhir. Tercatat di tahun kemarin 2021 itu kalau kami himpun di dalam semua lembaga penyedia layanan. Jadi kami itu berjejaring dengan kepolisian, penegak hukum, berjejaring juga dengan layanan-layanan lain yang ada di pemerintah, misalnya dinas kesehatan.
Jadi itu kita himpun semua, kita sinkronkan datanya, termasuk layanan yang ada di teman-teman organisasi masyarakat sipil, misalnya LBH juga melakukan pendampingan, tadi itu sinkronkan juga dengan kita filter, dan itu angkanya cukup tinggi. Itu 1.500 lebih kasus yang menimpa perempuan dan anak kita yang ada di Kota Makassar saat ini dalam rentang tahun ini. Itu juga sama. Kan khusus di BPDPPA saja ini sudah hampir 500 kasus tantangannya. Dalam mulai Januari sampai ini masih di awal November. Iya, betul. Itu sudah di angka 49 lebih. Mungkin kali ini sudah sampai 500 ini. Ini mengkhawatirkan sekali. Betul. Nah, itu tinggi angka kekerasan itu, ya, itu lebih dari tadi. Mungkin karena ada keberanian dari masyarakat untuk speak up. Yang kedua adalah mungkin ada kepercayaan terhadap layanan yang kita. Nah, cara kita adalah memberikan kepastian layanan tadi. Karena dengan tertangannya kasus-kasus tadi itu cara untuk memutus kekerasan. Nah, kalau dari UPTD PPA sendiri Pak, apa ya, sering melakukan sosialisasi gitu Pak ke beberapa tempat-tempat di terpencil misalnya, maksudnya di untuk orang-orang kalangan bawah yang mungkin mereka kurang mengerti nih terkait bagaimana caranya melindungi diri sendiri, melindungi anaknya mereka. Ya, untuk memastikan itu sudah banyak. Malah bukan cuma PDPP yang lakukan, bukan cuma dinas ini yang lakukan. Kami itu kan tanggung jawab bersama. Iya betul. Ya, urusan pemenuhan hak-hak itu, ya, itu urusan bersama. Haknya anak untuk mendapatkan pendidikan. Anak bisa mendapatkan kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan kalau pendidikannya tidak terurus. Karena tidak mungkin kalau pendidikannya berarti dia jadi anak kelancaran. Tumbuh besar dia tidak akan mendapatkan pekerjaan. Dia mendapatkan pekerjaan itu mungkin seadanya. Tidak terpenuhi kebutuhan ekonomi, itu berpotensi menjadi pelaku kekerasan dalam keluarga. Jadi siklus yang banyak, makanya itu dilakukan oleh semua. Dinas pendidikan bertanggung jawab asosiasi itu. Bagaimana mendidikan sekolah anak, ini aspek pendidikannya. Bagaimana memastikan fasilitas layanan pendidikan itu ramah bagi anak. Mulai dari fasilitasnya, mulai dari tenaga pendidiknya yang harus paham tentang kesehatan, memahami apa kebutuhan anak, apa haknya anak yang harus dijalani dari dulu pendidikan itu kita pastikan. Nah, semua yang terlibat, termasuk infrastruktur kota. Infrastruktur negara ini kan harus dibangun untuk memberikan kepastian akses bagi semua pihak. Jadi bisa infrastruktur itu hanya dibangun, hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Harus ada kesetaraan, termasuk anak. Gitu. Makanya sekarang kita mulai mengontrol semua fasilitas yang dibangun oleh negara ini harus berperspektif, ya, perlindungan anak, akses kebutuhan anak. Tidak boleh lagi ada misalnya toilet hanya diperuntukkan untuk orang dewasa. Sekarang kalau masuk di mall-mall itu semua ada toiletnya tinggi, ada yang rendah. Iya. Karena itu sudah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Nah, jadi gitu ya. Dan diurusi oleh semua pihak, tidak aneh kan. Ya, jadi lagi-lagi perlindungan terhadap perempuan, terhadap anak itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Bahkan dari kecil, dari lingkup keluarga sendiri itu harus menanamkan tersebut bahwasanya dalam lingkup pendidikan anak lah, mulai karena itu ada tiga jenis pendidikan, salah satunya pendidikan dalam keluarga yaitu pendidikan non formal, di mana orang tua di situ berperan penting dalam menjaga dan juga mendidik pendidikan anak-anaknya, bagaimana anak ini bersikap ke depannya, bagaimana menjaga dirinya sendiri terkait hal yang bersifat negatif lah segalanya. Begitu, selanjutnya mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, karena tadi sudah membahas mengenai banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan dari PT PPA ini, kemudian banyak sekali kasus-kasus yang telah diselesaikan.
Nah, sejauh ini Pak, apa sih yang menjadi, apakah adakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dari terlaksananya kegiatan-kegiatan yang sekiranya dilaksanakan oleh UPTD PPA ini? Dan juga ada selain faktor penghambat, mungkin ada juga faktor pendukung lainnya yang bisa disebutkan. Ya. Upaya kita untuk memutus rantai kekerasan ini memang berat ya. Pertama karena faktor budaya. Kekerasan itu kan lahir karena adanya ketidaksetaraan. Jadi akar masalah itu adalah faktor ini itu ada di masyarakat, tumbuh di masyarakat. Iya. Misalnya kesetaraan gender, ketidakpahaman kita untuk menempatkan posisi yang setara, memandang manusia yang lain atau perempuan yang berbeda daripada kita itu masih tumbuh. Bagaimana perlakuan terhadap perempuan yang tidak setara antara laki-laki. Ini masih banyak. Jadi itu dari kita bersama itu salah satu tantangannya persoalan budaya. Bagaimana masyarakat masih memandang bahwa pernikahan itu hal yang biasa. Tapi tiap saat ada malah yang datang dengan dokter dan agama. Gitu. Ada yang menganggap bahwa urusan itu kan urusan hanya ada di dinas tertentu. Padahal tanggung jawab bersama untuk menjalankan generasi itu kan urusan tidak hanya diserahkan oleh pemerintah. Di pemerintah juga tidak hanya yang diusung oleh pemerintah. Itu tantangan kita. Ya. Yang kedua di aspek teknis masuk di dalam dari PPA. Jadi kami itu di dalam mulai dari fasilitas layanan itu memang karena ini lembaga baru, SDM-nya kami membutuhkan banyak psikolog sekarang ini. Kan begitu banyak anak-anak itu yang harus mendapatkan layanan ini. Tapi dengan kemitraan, alhamdulillah itu terpenuhi. Kami melakukan kemitraan dengan Ikatan Psikolog Klinis, sosial itu digawangi juga oleh kampus UNM. Kami juga membangun kerjasama dengan Fakultas Psikologi UNM. Jadi kami mendapatkan SDM yang jadi sebelah terus menerus gitulah. Ada jaminan dari UNM alhamdulillah. Psikologi Psikologi UNM itu bahwa adik-adik terutama mahasiswa-mahasiswanya yang lagi magang itu di tempat kami dan itu tidak pernah terputus. Itu bentuk kesyukuran termasuk fakultas-fakultas lain yang ada di perguruan tinggi termasuk yang DPN. Nah, itu bentuk tantangan kita adalah tadi di SDM-nya layanan adalah yang paling penting adalah tadi bagaimana kepedulian masyarakat. Nah, selanjutnya adalah itu tadi keberanian. Karena anggapan kita bahwa semakin tinggi kasus ini kan itu semakin menyeramkan sesungguhnya. Iya. Tapi kita harus sadar bahwa kekerasan itu adalah itu korban gunung es. Di atas mungkin kita lihat biasa-biasa saja, tetapi sesungguhnya di bawah ini membongkar. Nah sekarang untuk membongkar ini harus ada keberanian, harus ada yang berani menerobos. Ini yang kita lakukan sekarang dengan sosialisasi yang masif, kita sadarkan masyarakat sudah ada layanan yang pasti. Karena kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi ini di bawah ini. Di atas saja diperlihatkan berat sesuai di bawah terjadi. Nah, ini yang kita mau selamatkan, kita bongkar supaya tidak menjadi. Nah, selanjutnya Pak, kita juga pengen tahu dok, sejauh ini bagaimana respon masyarakat terkait adanya UPTD PPA ini? Ya, alhamdulillah dengan effort kita yang maksimal selama ini cukup banyak layanan karena kita lakukan beberapa inovasi ya. Misalnya pemberian akses layanan yang mudah. Sekarang kalau masyarakat tidak datang di kantor, misalnya malu atau takut atau apa, takut dilihat tetangga misalnya, takut dilihat temannya datang, dianggap bermasalah, kenapa datang dari PPA. Kita siapkan layanan, kita dekatkan layanan. Ada layanan online, bisa juga konsultasinya via WhatsApp. Jadi kita ada standby itu WA Center yang menjawab pertanyaan dari masyarakat. Yang kedua adalah ada inovasi kita di Kota Makassar ini namanya sel keluarga. Sel keluarga itu berbasis di kelurahan. Jadi kita temukan layanan itu kita dekatkan ke masyarakat. Jadi di sana juga itu adalah kumpulan masyarakat yang sudah peduli, ada orang legal, ada pihak TBI, ada perumahan, semua populasi di dalam namanya sel keluarga. Ini membantu kita dari sekitar sama-sama mau. Tidak bisa terselesaikan baru lagi politik. Jadi itu upaya kita ya.
Dan respon masyarakat juga sudah lumayan. Sudah lumayan ya. Misalnya bagaimana masyarakat peduli, Ya. gitu. Bagaimana masyarakat bertanya begitu tinggi. Kami tiap hari yang alhamdulillah sekarang karena ada medsos juga Iya. kita buat sudah lumayan, sudah berapa ribu followersnya. Oh, di Instagram, Dan namanya ada Instagram ya dari masyarakat atau siapa saja yang menonton ini untuk mengetahui layanan kami di BPD Kota Makassar bisa follow sosial media kami Instagram namanya UPTD PPA Makassar. BPD PPA Makassar, catat guys. Ya, di situ juga ada fasilitas layanan pelaporan online. Ya, misalnya kalau datang di kantor di situ bisa langsung di bio-nya itu ini juga sudah ada. Pada website. Iya, website juga ada. Di website UPTD PPA Makassar itu UPTD PPA, PPA Makassar, Makassar Kota atau ID itu ada. Di situ juga ada formulir online. Sampai masalahnya, mau tahu apa programnya, bisa berinteraksi kita di cara kita untuk menangkap respon masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang masyarakat sudah mulai ada kepercayaan untuk aku dan berani untuk melakukan kasus-kasus. Karena semua layanan kami itu tidak berbayar. Yang sampai ada anggaran masyarakat mesti takut melapor karena ini. Dan itu sering ada yang datang, Pak, berapa bayar pengacaranya? Kami ini mendampingi masyarakat yang bermasalah, yang berkasus itu sampai pada penegakan hukum. Kami dampingi kepolisian, kami dampingi sampai penuntutan kejaksaan, malah kami dampingi sampai pengadilan. Dan itu semua disclaimer ya guys, tidak berbayar. Jadi kalau di luar sana ada yang berbayar dan mengatasnamakan UPTD PPA itu sangat hoax. Oke, terakhir Pak, kita mau ada nggak sih pesan-pesan Bapak untuk perempuan-perempuan di luar sana, di luar sana dan juga para oknum-oknum ini yang yang bertindak negatif lah terkait terhadap perempuan dan anak ini. Dan sampaikan ada mungkin yang ingin Bapak sampaikan kepada perempuan di luar sana bagaimana cara mereka melindungi diri mereka dan juga anak-anak. Ya, kepada masyarakat, terutama lingkup keluarga, kami ada program menjaga anak. Ini mengindikasikan ya, ini mengandung makna filosofi bahwa anak itu adalah titipan Allah yang harus kita jaga bersama. Anak itu artinya apa? Itu adalah anak kita bersama. Tidak boleh kita ambil bahwa itu adalah anaknya orang tertentu, itu anaknya tetangga ini. Karena sesungguhnya membiarkan anak terjerumus masuk dalam bentuk kekerasan itu sama dengan membiarkan anak kita juga terlibat di dalam kekerasan. Anak itu adalah peniru ulung. Kalau Anda memberikan contoh yang tidak baik terhadap anak, atau Anda membiarkan anak-anak lain melakukan bentuk kekerasan, itu sampai dengan menjerumuskan anak Anda sendiri. Karena dia adalah penuh. Maka jadilah contoh yang baik di dalam keluarga, berikan kepedulian terhadap generasi kita, ya, karena sesungguhnya terjadinya bentuk kekerasan yang ada di masyarakat itu karena tidak adanya pedulian kita bersama. Ingat, kekerasan bisa terjadi di mana saja. Berdasarkan data kami, hampir semua tempat tidak ada yang aman bagi anak-anak perempuan. Termasuk di tempat-tempat yang kita percaya sebenarnya terhormat. Maka harus ada pedulian. Harus ada keberanian kita, ya. Dan kami pastikan bahwa kami hadir, negara sekarang sudah hadir untuk memberikan layanan perlindungan. Kalau Anda takut, hilangkan ketakutan karena kami sudah jamin memberikan perlindungan. Ya, kalau Anda ragu, ya kami sudah berjalan menegakkan, ya SOP layanan. Kami sudah menegakkan standar daerah. Insya Allah kami berupaya dengan layanan pemerintah ini bisa menyelesaikan masalah kita secara bersama. Tentunya harus didukung oleh kita semua. Jagai anak. Oke, untuk itu lagi-lagi
bahwasannya melindungi perempuan, melindungi seorang anak itu bukan hanya menjadi tugas pemerintah, bukan hanya menjadi tugas dari UPT DPPA Kota Makassar, tapi itu merupakan tanggung jawab kita semua sebagai seorang manusia dan sebagai masyarakat. Begitu, saya ucapkan terima kasih Bapak atas kesempatannya pada hari ini karena menyempatkan hadir di podcast kita pada sore hari ini. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih. Mungkin bisa sama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aduh. Sekarang dulu jagain. Oh, satu kali. Stop kekerasan gitu ya. Bagaimana? Langsung stop. Dulu itu gini, stop kekerasan, tapi sekarang masuk musim pemilu, nggak boleh nanti calon panglima yang diuntungkan. Jadi, sekarang gini, stop kekerasan. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya Oke, Bapak.